Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini lebih cenderung mengalami penguatan pemirsa, tapi secara intraday level psikologis 7.200-an belum mampu disentuh di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Rafli selaku Research Analyst Pandin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rizal, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, kabar baik, Pak. Terima kasih Pak Rizal sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau, Pak Rizal. Tapi secara intraday ini belum mampu kembali ke level 7.200-an. Meskipun tadi sempat mencoba mendekati ke 7180. Analisis Anda, penguatan yang terjadi di hari ini setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan sebelumnya. Oke, baik. IHSG ini pada perdagangan hari ini ditutup menguat ya. Ini mungkin sekitar 0,5% ya. Ini berbanding terbalik ya terkait dengan penutupan bursa Amerika Serikat ya yang semalam ini ditutup melemah. Di mana IHSG ini rebound ya setelah terjadi penurunan cukup signifikan ya, terutama pada 2 hari sebelumnya ya, di mana penguatan ini sendiri juga disebabkan oleh meredanya kekhawatiran dari investor ya terkait dengan sikap hawkish dari The Fed yang menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu yang lebih banyak nih untuk memastikan terkait pemangkasan suku bunga. Nah, di sisi lain terdapat rilis data yang juga positif di Indonesia, di mana retail sales Indonesia ya ini tercatat positif ya. Ini plus 6,4% secara year-on-year di Februari 2024 lalu, dibandingkan dengan bulan Januari ya, ini hanya plus 1,1% secara year-on-year ya. Ini juga menambah katalis positif juga bagi IHSG itu sendiri, seperti itu. Baik, untuk esok hari kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak Rizal? Di sisi lain, para pelaku pasar juga masih menanti data ketenagakerjaan terbaru di akhir pekan ini untuk melihat langkah The Fed ke depannya akan seperti apa. Oke, untuk dari segi pergerakan teknikalnya ya, IHSG ini sebenarnya masih mampu mempertahankan support kuatnya ya di level area di 7.100 ya, di mana IHSG ini juga masih berpeluang untuk kembali melanjutkan penguatan nih menuju ke area resistensinya. Ini di harga di level 7.300 ya. Namun andaikan support di 7.100 ini tertembus ya, sebenarnya hal tersebut ini masih dapat dikatakan aman ya. Karena jika kita lihat ya, pergerakan IHSG ini masih mampu di atas support MA 200-nya ya. Ini di sekitar harga 7.030 ya. Jadi ini merupakan support penting juga bagi IHSG yang bakal nanti diperhatikan oleh para investor itu sendiri. Baik, di sisi lain Pak Rizal, resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu untuk IHSG untuk memuluskan jalannya untuk balik lagi ke level 7.200-an? Oke, untuk resisten pentingnya ya untuk IHSG ketika nantinya akan menuju ke level 7.200 ini bisa di level 7.175 ya Pak. Ini sedikit lagi IHSG akan menyentuh level tersebut seperti itu. Baik, dari intraday hari ini sempat ke 7180.559. Baik, Pak Rizal, dari sisi sektor yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan hari ini dari perbankan, Pak, tapi kekuatan perbankan tidak 100% ini karena hanya perbankan big cap, bank BUMN saja mengalami penguatan, sementara BBCA hari ini justru tertekan. Bagaimana analisis Anda? Oke, terkait pergerakan harga saham BBCA ya pada perdagangan hari ini sebenarnya cenderung flat ya. Ini tidak seperti pergerakan perbankan besar yang lain ya, yang cenderung berada di zona hijau ya. Hal ini dikarenakan dari BBCA itu sendiri ini telah mengalami penguatan ya sebelumnya ya pada perdagangan hari sebelumnya. Sedangkan pada perdagangan hari sebelumnya ini saham-saham perbankan besar ini yang lain ini justru mengalami pelemahan ketika IHSG juga mengalami pelemahan pada perdagangan hari lalu ya. Yang menarik di sini adalah pergerakan harga saham BBCA ini masih tertahan di atas support MA 200-nya ya. Ini menarik Bapak Ibu jika dibandingkan dengan misalnya perbankan big cap lain ya seperti dari BBRI dan juga BBNI. Ini yang telah menembus di bawah support MA 200-nya. Ini menjadi katalis positif tersendiri nih bagi BBCA. Dan di sisi lain, BBCA masih berpeluang mengalami pembalikan arah ya, ini dengan target harga ke resisten terdekatnya ya. Itu bisa dicatat di 9.800 dan support pentingnya yang perlu diperhatikan yaitu di area 9.300.
seperti itu. Baik, penutupan hari ini 9475 melemah di 0,52%. Analisisnya untuk perbankan BUMN lain, terutama untuk Big Cap, Pak, ada BBNI, BMRI, dan juga BBRI hari ini menguat di atas 1 dan 2%. Bahkan tadi ada yang menguat di atas 3%, Pak Rizal. Oke, untuk saham Big Caps lain ya seperti BBRI ini, dia juga sempat mengalami rebound ya. Ini di sekitar area support, ini di level sekitar 5.300-an ya. Ini masih bisa dapat berpeluang untuk mengalami perbalikan arah secara berkelanjutan ya untuk BBRI, di mana ini berpeluang untuk menutup area gap-nya ya untuk BBRI itu sendiri, ini di sekitar harga di 5.600-an ya. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait area gap ini ya. Ini berpeluang bagi BBRI untuk menggapai ke area tersebut. Masih dapat di hold ya untuk BBRI selagi masih berada di atas level 5.300. Baik, penutupan hari ini pemirsa di 5475 menguat di 3,30% dan tadi sempat menyentuh ke level Rp5.500 per saham. Penutupan hari ini di 5475. Untuk BMRI, ulas singkat saja Pak Rizal. Hari ini menguat di 2,64%, 6.800. Intraday 6.900 sempat disentuh di sepanjang hari ini. Oke, BMRI juga ini pergerakannya menguat ya, sama kayak BBRI perdagangan pada hari ini, di mana perdagangan hari ini BMRI terlihat melanjutkan penguatannya ya. Ini masih berusaha untuk menembus di level MA 60-nya ya dari BMRI itu sendiri. Ketika ini dapat tertembus ini, maka BMRI berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya ke area resisten terdekatnya, yaitu di level sekitar 7.200-an seperti itu. Baik, Pak Rizal, dari analisis Anda, kemana arah pergerakan dari saham-saham perbankan Big Cap ini, mengingat kinerja kuartal pertama di 2024 ini sudah mulai dirilis, dan nanti perbankan termasuk yang lebih awal jika dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke, untuk prediksinya sendiri sebenarnya dari rilis laporan keuangan mungkin ini akan tetap positif ya untuk perbankan itu sendiri, terutama bagi para big caps ya, terutama untuk usaha BMRI, BBRI, BBNI, dan juga BBCA ya. Ini nantinya kenaikan performa dari laporan keuangan tersebut akan tertranslasi juga pada kenaikan harga saham dari perbankan itu sendiri, di mana ini juga sudah mulai terlihat ya dari perbankan-perbankan besar itu sudah mengalami rebound darinya ada BMRI, BBRI, dan juga BBCA itu sendiri. Ini sudah terlihat ya formnya itu sudah mengarah kepada arah reversal seperti itu. Baik. Terkait dengan rilis kinerja kuartal pertama di 2024, berita terbaru dari emiten infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, hari ini juga sudah merilis kinerja mereka. Kemudian dari sisi rilisnya, ternyata ini dari posisi laba bersih, ini mengalami penurunan, namun pendapatan mengalami kenaikan tipis. Yang cukup menarik dari sisi teknikal untuk Telkom, sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Hari ini bursa untuk rebound di 3250, penutupan sesi kedua hari ini, dan tadi sempat ke 3310. Bagaimana analisis Anda? Tekanan hebat yang terjadi untuk Telkom yang semakin jauh meninggalkan level 4.000-an. Kemudian di sisi kinerjanya juga yang kurang baik di kuartal pertama di 2024. Oke, untuk Telkom sendiri ya, TLKM ya, ini sebenarnya sudah mengalami pelemahan ya dalam beberapa waktu terakhir. Ini sebenarnya karena adanya sentimen yang namanya Starlink ya, di mana Starlink ini kabarnya ini ingin masuk ke Indonesia ya, dan kabarnya Starlink ini akan jualan jadi operator telco juga ya. Nah, yang akan menambah saingan bagi emiten dari telekomunikasi itu sendiri. Nah, namun kami melihat bahwa dari market atau investor ini sebenarnya bereaksi secara overreacted ya, atau berlebihan ya. Hal ini dikarenakan dari pemerintah ini sebenarnya belum meresmikan ini terkait peraturannya. Nah, karena sebenarnya pemerintah ini sendiri ingin membatasi ya terkait Starlink ini tidak boleh dijual kepada pihak retail gitu ya. Jadi hanya untuk kalangan korporasi saja. Dan di sisi lain, Telkom juga tadi ya baru saja merilis laporan keuangan kuartal satunya yang mencatat bahwa laba bersih itu turun ya. Ini menjadi 6 triliun rupiah, ini turun sekitar 5,8% secara year on year ya. Namun terkait EBITDA ya, ini tercatat positif secara Q on Q ya. Ini sehingga hal tersebut sebenarnya menjadi sentimen positif bagi Telkom ya. Dan terlihat juga dari
kenaikan harga sahamnya ya setelah laporan keuangan tersebut dirilis seperti itu. Oke, arah selanjutnya Pak, singkat saja untuk Telkom secara teknikal. Oke, TLKM terkait teknikal ini masih dapat dipertahankan, masih dapat mempertahankan di level supportnya ya, ini di harga 3.200. Ini masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan sekaligus menutup gap-nya ya di level 3.400, di mana TLKM ini masih dapat di-hold ya selama masih bertahan di atas level 3.200 seperti itu. Oke, nyangkut di 39, 38 dan 4 ribuan. Oke, masih bisa di-hold Pak kalau. Oke. Artinya ini peluang untuk balik lagi ke level tersebut terbuka cukup lebar untuk Telkom. Masih terbuka untuk lebar. Baik, analisis untuk Telkom pemirsa yang hari ini baru saja merilis kinerja mereka di kuartal pertama di 2024. Pak Rizal, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami.